kecil. Oh ini kan distrik Orang di sini. Oh, orang di. Kang Majen Di sini. Kang Agus Halide, alhamdulillah di pemerintahan Provinsi Jawa Barat hadir teras tiasa responsif sareng kami Deya Hidayat dengan hampir 350 tokoh, rata-rata tokoh kepada pemerintah, dukungan terhadap pengajuan promotor. Tilas stafsusna Kang Oni Herianto, aya Kang Tatang Sudrajat, Atunun bisa celikeun aya kahoyong di Kongres Sunda margi pengajuan Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja atos bade manjing kan waktosna 10 November dugi ka mana pengajuan ieu, apakah Prof. Mokhtar Kusumaatmadja bisa menjadi pahlawan nasional mengikuti pendahulunya Dr. Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Sumping tes bangpol kang ini sebagai Kadinsos Kang Dodo Surenda, alhamdulillah. Oke, anggota TP2GD aya Kang Hidayat, aya Kang Agus Halide sareng separa kancan sanes disuguhkeun ku Kang Andri di Kongres Sunda, oke Tampers di DPD Jabar kami mengingatkan perkawis perkembangan usulan Prof. Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Jadi kami akan menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama sekaligus untuk meluruskan informasi yang kemudian berkembang akhir-akhir ini. Karena yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua bahwa pergerakan perjuangan kami untuk memperjuangkan Prof. Mokhtar itu dapat terasa sudah berlangsung 1 tahun lebih di daerah. Kebetulan saya diberi amanah sebagai ketuanya dengan ketua pengarahnya Ibu Asisten Asda, Ibu Dewi Sartika yang janji waktu bilang saya mau hadir tapi tampaknya belum hadir pada hari ini. Dan TP2GD ini beranggotakan berbagai unsur elemen dari tokoh-tokoh masyarakat. Proses ini yang nanti akan kami jelaskan berkaitan dengan ikhtiar kita semua. Yang kami ingat bahwa pada saat itu TP2GD Provinsi sebenarnya berketatan hati untuk tidak mengajukan pahlawan nasional untuk tahun 2022 ini. Termasuk dengan Bu Asda, ini kita berketatan untuk mendengar usulan tersebut dan memproses Prof. Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Tentunya usulan tersebut kami lanjutkan dengan penelitian dan pengkajian tentang kelayakan Prof. Mokhtar sebagai pahlawan nasional. Nah, yang perlu kami sampaikan masih ingat di dalam sebuah seminar sebenarnya salah seorang guru besar Unpad yang memang kami nyarusnya apa adanya, dia menyampaikan Prof. Romli Al-Masyarakat Masa Sinta menyatakan kudu nama Prof. Mokhtar geus teu kudu diusulkan lagi. Kudu nama pemerintah ngerti Mokhtar harus jadi pahlawan nasional. Sampai bicara seperti Pak Romli masih ingat betul. Karena mungkin beliau sangat mengenal betul Prof. Mokhtar dan sangat tahu apa yang sudah dilakukan Prof. Mokhtar untuk bangsa dan kami tadinya kebingungan kok bisa-bisa pernikahan hasil, tapi tahunya ini karena dulu kan sarjana kan ada dua kami, ada sarjana muda dan sarjana penuh. Nah, sarjana penuh itu setara dengan master ini. Jadi beliau sudah lulus sarjana muda, maka kemudian ada kesempatan di Yale University dan kemudian penuhnya pada September 1955 Prof. Mokhtar. Nah ini jadi perjuangan beliau sebagai apa atau keberadaan beliau sebagai seorang akademisi yang tentunya perlu kita pahami dengan baik betapa memang sangat luar biasanya perjalanan Prof. Mokhtar sebagai seorang akademisi. Dan beliau itu lulus dari Unpad 1962 di bawah promotor Profesor Iwan Kusumandi yang sudah menjadi Presiden Unsur Jajaran. Dan memang sudah melakukan kajian tentang Kakaswal pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh tokoh Pasundan yang dihormat, punten nyarios dan penginten yang saya mohon bersepuh masih anom dan nyariosnya bahasa Indonesia itu sudah Islam itu. Upami kalau saya menyimak dari
apa yang disampaikan oleh Prof. Reza tadi, saya kira ini sudah cukup jelas. Apa yang menjadi persoalan tidak ada, dan bahkan kalau kita secara aklamasi berani mengatakan tidak perlu diproses pun, Prof. Mukhtar ini sangat pantas untuk menjadi pahlawan nasional. Kenapa? Kita bisa membayangkan selama perjuangan kita baru berhasil menguasai Republik ini 1,7 juta. Yang notabene sampai tahun 82, dari tahun 60-an sekitar 20 tahunan, beliau berhasil menambah hampir 3 juta. Dan ini diakui bukan oleh Indonesia saja, tetapi dunia mengakui. Bahkan teori-teori beliau ini sangat pantas dipakai oleh hampir negara-negara kepulauan yang ada di dunia. Dan bahkan ini mungkin dijadikan acuan untuk mereka menggunakan teori-teori ataupun apa yang sudah dilaksanakan oleh Prof. Saya mungkin menyarankan yang pertama, seharusnya mungkin hari ini diundang wartawan untuk diekspos apa yang dihasilkan hari ini, sehingga ini akan ada kejelasan. Atau mungkin kalau tidak, nanti kan Andri lah bisa menghubungi wartawan untuk diekspos, karena ini sesuatu yang bagi saya ini mungkin sangat berharga dan sangat mahal. Nah, yang kedua, mungkin saran kami tadi ngobrol-ngobrol dengan para sesepuh nih, ini masih Anong, ini Mas Akut. Kita mungkin karena ini adalah menjelang tahun politik, betul seperti tadi beliau sampaikan, tidak menutup kemungkinan akan turunnya 2024. Kalau ini turun berarti ini kekalahan sebenarnya bagi Jawa Barat. Kalau menurut saya, ya. Kenapa kekalahan? Karena ini akan dijadikan kunci bagi mereka yang merasa selama ini berjasa. Padahal sebenarnya yang berjasa kan masyarakat Jawa Barat. Ini mungkin saran saya, sehingga saran yang kedua adalah kalau tidak bisa sebagian besar tokoh masyarakat Jawa Barat, tokoh-tokoh yang selama ini sudah sangat dikenal, untuk sekaligus saja datangi itu namanya Tri Risma hari ini, itu minta penjelasannya apa yang menjadi masalahnya. Ini mungkin satu solusi, bukan kita mau demo, tidak, tetapi kita ingin menyampaikan, ingin meminta penjelasan yang seperti apa. Seperti tadi Kang Reza tadi sampaikan, bahwa sebenarnya tidak ada persyaratan yang tidak kita penuhi, tidak ada persyaratan yang kurang atau kita lalaikan, tidak ada. Justru mereka lah yang menganggap kita yang terlambat. Nah, ini mah politik mah punten, pemiaya di dia bisa di politik, dan biasanya sampai putar-putar di politik. Hari ini biasanya selempeng aja lagi, tabrak. Yang jelas, data intelijen jelas, sasarannya jelas, kita siapkan strategi, ayo kita maju. Jangan betul kan Reza, kalau memang kita perlu datangi, atau mungkin tadi saya ngobrol dengan Kang Acil, karena kebetulan Kang Acil sangat dekat dengan Pak Ibu Menteri ini, sehingga Kang Acil siap, nggak apa-apa sih, saya mendampingi Kang Acil, saya ajudan Kang Acil saja, saya siap menghadap. Saya kira ini mungkin sependapat kita semua bahwa ini tidak boleh ditunda, Pak, karena kalau ditunda jujur saja ini akan sangat nilainya berbeda. Ada nanti salah satu atau salah dua mungkin partai yang menganggap berjasa untuk menggolkan ini. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf mungkin saya omongnya juga main tembak-tembakan aja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertemuan yang bagus ya. Kita ngobrolkan tentang, ya kebetulan saya tuh dengan Pak Mukhtar waktu di Unpad tuh pada ujian S1 saya, karena ketua jurusan saya meninggal, jadi beliau turun. Nah, pesannya itu yang penting untuk saya. Cing, dia terus kenyang PKS dulu. Hari saya kuliah teh, ngisi waktu pelan-pelan. Saya mah tukang ngamen gitu, tapi pikiran kayak gelap cakap agak, dan tukang ngamen namanya baik. Nah, tapi beliau begitu, dan ada kesan-kesan yang luar biasa dari beliau. Misalnya lamun belajar, so, mengerti tidak? Orang teh cicing. Terus ya kalau begitu saya nanti apa ada yang mau ditanyakan tidak? Orang dari kene kalau begitu saya bertanya. Begitu bertanya, lu bisa nggak jawab. Terus beliau itu dari ngakai keluar dari bawa tasnya.
para demo bodor ditanya buat mau jawab. Nah, itu sebenarnya komentar sebenarnya begitu. Jadi bagi saya ini tentu saja karena babak-babak akhirnya S1 saya harus dekat dengan beliau. Jadi ini adalah sangat membanggakan. Dan akhirnya lebarnya pertemuan media tidak ada Kompas TV. Tidak cuma hanya Kompas TV. Akhirnya memang pahlawan itu mah Atta Halilintar, Prabu Ahmad. Tapi kembali lagi di rumah di belakang itu kan katanya kalau kita kurang mengekspresi, ya sudah lu goblok gitu. Ya. Jadi di sini mari kita, ya mah kebanggaan kita. Bahkan kita kurang menghargakan ke jelema-jelema orang-orang Sunda yang mempunyai prestasi yang sebetulnya itu bukan hanya aset nasional tapi juga aset dan kebanggaan daerah. Ya. Kurang orang Sunda, kurang pisang. Ya jadi bagi saya ini adalah kesempatan, bukan kesempatan, pantas anu ngaran Pak Mokhtar jadi pahlawan nasional. Itu bukan karena saya dekat, tidak. Saya sebagai warga negara Indonesia pantas ya. Jadi lamun video panitia video menggolkan tarik ulah cara-cara biasa ya. Harus muncul luar biasa. Non perlu kirim surat ke Pak Jokowi. Kenapa ini tidak gini aja gitu, tidak diterima saja? Itu kalau gitu saya sebagai warga Jawa Barat banyak yang tidak mau. Namun sebagai Andri kata programa bisa jadi nggak didengar gitu. Tapi ini masih sebagai orang Jawa Barat, misalnya sekian puluh tokoh di Jawa Barat, iya tolong serius ya. Ya penggunaan sing serius cara-caranya ya. Pak Didi sebagai orang hukum, bentar. Orang hukum dan tidak penampakan seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, anu dibihormat kursi kuring, campur-campurnya, sami sangkang deni tadi. Jadi gini Kang Dendra. Saya melihat, mendengar, bahkan saya sudah pernah membahas persoalan peran Pak Mokhtar lah ya untuk bangsa ini. Sudah cukup lama. Kalau tidak salah, kalau komunitas kita, DRPIS, Komunitas Sunda itu memulai di Pikiran Rakyat ya, beberapa tahun belakang. Saya di Unpad itu pernah beberapa kali, bahkan memang betul diminta oleh Prof. Romli. Prof. Romli ini kebetulan dulu mengganti asisten dari kakak saya sendiri. Kakak saya ini asisten Pak Mokhtar dulu dengan ibu siapa tuh? Yang tadi Pak Reza. Ibu Edi. Bukan Bumike ya dulu. Tapi Bumike tetap di Unpad. Kakak saya pindah ke UI kan, karena Pak Mokhtar ngilang. Tadi Pak Reza sudah katakan ya, ngilangnya kenapa nggak usah diomongin. Memang ada permasalahan seperti itu. Tapi saya tahu persis itu permasalahan itu, walaupun secara ideologis dianggap waktu itu bermasalah, tapi saya pikir kalau untuk zaman sekarang 2 sekian tahun, 10 tahun, ya sudahnya harus udah hilang clear. Saya melihat bahwa semua persoalan hukum, persyaratan apapun juga untuk menjadikan Prof. Mokhtar sebagai pahlawan, saya pikir sudah sangat optimal ya. Kita semua sudah bergerak ya. Kami ini resah Pak Lanyala dari tadi pemaparan Prof. Reza Dinang Putra sebagai ketua tim gelar daerah bahwa Prof. Mokhtar dinyatakan tidak atau kurang memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Satu, dikatakan bahwa pengajuannya telat, padahal administrasi yang kita
punyai tidak. Kedua, bahwa apa bedanya ketika Bu Armida Alisabana putra Pak Mohtar ketemu dengan Mensos menyatakan bahwa apa bedanya Prof. Mohtar dengan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya sebagai deklarator. Pokoknya prinsipnya tidak memenuhi syarat saja. Alhamdulillah kita buka saja acara sore hari ini. Alhamdulillah Pak Lanyala telah hadir di sini, tokoh-tokoh Jawa Barat yang di sini Prof. Dr. Mohtar, Prof. Dr. Kusuma Dinata. Beliau adalah putra budayawan Sunda, Pak Mahyar, geolog. Oke. 1, 2.